Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan pada zat cair. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat, dan selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi tekanan hidrostatis, dan yang kedua, kita dapat menjelaskan hukum Pascal, dan yang ketiga, kita dapat menjelaskan penerapan hukum Archimedes. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Salah satu contoh penerapan hukum Pascal adalah alat pengangkat mobil hidrolik. Alatnya seperti ini. Di bagian dalam diisi zat cair. Zat cair kemudian menekan ke segala arah, dan terdapat dua penutup yang disebut dengan piston. Ada piston besar dan ada piston kecil. Piston kecil memiliki luas penampang yang lebih kecil daripada piston besar. Luas penampang diberi lambang A. Gaya tekan pada piston kecil dapat membuat besi pada piston besar terangkat. Gaya diberi lambang F. Benda yang diangkat pasti memiliki berat, sehingga bagian piston besar terdapat gaya berat. Karena sama-sama gaya, maka diberi lambang F juga. Tekanan pada piston kecil akan sama dengan tekanan pada piston besar. Masih ingat dengan lambang tekanan? Ya. Jadi, P piston kecil sama dengan P piston besar. Baik adik-adik, agar lebih mudah dipahami, kita pakai simbol 1 dan 2 ya, dimana tekanan pada piston kecil dilambangkan dengan huruf P1 dan tekanan pada piston besar dilambangkan dengan huruf P2. Jadi P1 sama dengan P2. Karena piston adalah zat padat, maka kita pakai persamaan tekanan zat padat. Masih ingat adik-adik? Ya benar, P sama dengan F per A. Karena P1 sama dengan P2, maka secara matematisnya kita tulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi, piston kecil kita pakai simbol 1, dan piston besar kita pakai simbol 2. Oke, bisa dipahami adik-adik? Selanjutnya, untuk keterangan rumusnya, F1 adalah gaya pada penampang 1 atau piston kecil dengan satuannya Newton. F2 gaya pada penampang 2 atau piston besar dengan satuannya Newton. A1 yaitu luas penampang piston kecil, satuannya meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. A2 luas penampang piston besar, satuannya meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Tapi ingat ya adik-adik, satuannya harus sama, boleh meter kuadrat semua atau sentimeter kuadrat semua. Jika tidak sama harus diubah terlebih dahulu ya salah satunya. Nah, kita mengerjakan contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat sebuah alat pengangkat mobil hidrolik. Pertanyaannya, berapa gaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mengangkat mobil dengan alat tersebut? 50 cm kuadrat sebagai A1, 400 cm kuadrat sebagai A2, dan 20.000 Newton sebagai F2. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, di mana A1 sebagai luas penampang 1 sebesar 50 cm kuadrat. A2 sebagai luas penampang 2 sebesar 400 cm kuadrat. Dan F2 sebagai berat beban atau berat mobil sebesar
20.000 Newton. Yang ditanyakan yaitu F1 sebagai gaya tekan. Nah, kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu rumusnya apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, karena di sini ditanyakannya F1, maka kita tulis F1 per A1-nya berapa? 50 sama dengan F2-nya berapa? 20.000 per A2-nya berapa? 400. Nah, kita coret nolnya 22. Oke, habis. Nah, selanjutnya F1 per 50 sama dengan 200 dibagi 4. Hasilnya 50. Nah, setelah ini gimana? Kita tulis F1 sama dengan 50. Nah, 50 yang ada di samping kiri pindah ruas ke kanan. Jadi dikali, yang tadinya dibagi menjadi dikali. Jadi 50 dikali 50 sebesar 2500 Newton. Contoh soal berikutnya, sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 25 meter persegi dan 2 meter persegi. Apabila gaya berat mobil adalah 5000 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. A1 sebagai luas penampang 1 atau luas penampang yang paling kecil sebesar 2 meter persegi. Kemudian A2 sebagai luas penampang 2 atau luas penampang yang besar sebesar 25 meter persegi. Selanjutnya F2 atau berat beban atau berat mobil sebesar 5000 Newton. Yang ditanyakan yaitu F1 atau gaya tekannya. Ya, F1 atau gaya tekannya yang ada di bagian 1. Nah, rumusnya apa? Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan F1-nya dan angka-angkanya. F1 per A1-nya 2 sama dengan F2-nya 5000 dan A2-nya 25. Oke. Kita bagi 5000 dibagi 25. Berapa? Ya, 200. Nah, 200 dikali 2 sama dengan 400 Newton. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Baik adik-adik, selanjutnya kerjakan soal berikut ini. Sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki luas penampang yang masing-masingnya sebesar 2 meter persegi dan 0,3 meter persegi. Apabila gaya berat mobil adalah 5000 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut? Oke, di sini kita mencari gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil tersebut. Oke, paham ya anak-anak? Silakan kerjakan di rumah. Semangat dan selamat mengerjakan.